Yang saya katakan kepada saudara Sunarko ini adalah peringatan. Karena apa? Dia yang duluan mau menghancurkan bangsa ini dengan cara-cara kotor. Kaitannya dengan Kops, kan? ya? Teman-teman Kopassus saya banyak, saudara saya juga banyak, senior-senior juga banyak di TNI, Polri, ya kan? Mereka ada sesuatu juga, aku juga bantu kok, gitu loh Bang. Ya, anggaplah misalnya gini loh, Bang Sis. Anggaplah dia merasa, ya Pak Narkonya merasa itu misalnya menghina atau merendahkan misalnya nih. Ya lapor ke polisi. Betul, saya mau ngomong itu. Saya akan mengambil risiko apapun untuk saat ini saya berjuang untuk bangsa saya. Ya, jadi saya nggak pernah takut dengan hal-hal demikian gitu loh. Ya. Ya, udah ribuan kali saya diancam, Bang. Udah ribuan kali, jadi udah kebal ya? Iyalah, ya kan. Saya berani mewakafkan nyawa saya, hidup saya untuk bangsa saya, untuk NKRI. Saya akrab dengan Jenderal Sutioso, ya kan. Dan saya bantu waktu beliau akan menjadi kepala BIN, Bang. Saya bantu beliau, saya yang supaya Pak Sutioso diterima oleh kalangan aktivis, ormas, terus oleh kalangan masyarakat. Saya bikin acara di rumah Pak Sutioso di Cibubur, ya kan, terus buka bersama, ya kan. Itu saya, Bang, gitu. Ya, jadi nggak ada kata mundur selangkah pun, gitu, Bang. Karena untuk kasusnya Pak Narko ini dikesankan wah, seorang Sylvester ini terlalu berani karena kan beliau adalah seorang Kopassus kan begitu. Loh, saya tidak menyinggung institusi apapun. Pasukan atau anak buahnya atau mantan anak buahnya Pak Narko ini karena pernyataan Bang Sil itu di acara apa? Nah, secara institusi ya, korps ya, nggak ada. Karena memang saya nggak menyinggung korps kok. Kalau misalnya menyinggung kayak ya saya juga punya istilahnya saya juga punya masyarakat yang mendukung saya kok. Apalagi abang, siapa abang ini? Aduh. Sekali lagi saya kasih tahu nih, sekali lagi ya. Saya ulang ucapan saya. Enggak ada yang namanya di tubuh keluarga besar Kopassus, anggota Kopassus yang namanya jeruk makan jeruk. Enggak ada, Bang. Edi Mulyadi ini yang minta maaf, Bang. Dan kemarin gobloknya dia ya kan menghina saudara-saudara kita di Kalimantan sana, akhirnya masuk penjara kan. Iya. Dan dia meminta maaf, ya Edi ya kau bodoh. Ya, jadi mantan napi juga ya. Jadi kalau kau udah begitu jangan disamakan dengan saya. Iya. Terus yang satu lagi mantan BIN yang kan tiba-tiba muncul masalah ijazah palsu. Kemarin juga dia juga dibohongin kan sama si Bitor. Oh iya. Jadi ini orang-orang yang tidak punya latar belakang dan juga punya argumen yang kuat mencoba mengadu domba, Bang. Seorang intelijen bisa ditipu oleh seorang Bitor, terus kita mau percaya, ya kan? Atau seorang Edi Mulyadi yang benar-benar kemarin akhirnya ya dengan seolah-olah mau nangis minta maaf kepada masyarakat Kalimantan karena kebodohannya dia, Bang. Kan di penjara dia itu. Menurut saya apa ya, Bang ya? Kalau mau dibilang garbage lah, sampah lah, Bang. Yang memang kalau saya akan melawan ini, melawan hoax, melawan adu domba ini, Bang. Sampai kapanpun sepanjang usia saya. Berarti penjelasan dan penegasan Sri Rajasa kemarin di podcastnya Edi Mulyadi bahwa nggak ada sama sekali keterlibatan Pak Luhut dalam pembebasan Pak Narko itu, berarti itu salah ya? Ya salah lah, Bang. Karena apa? Dia kan saya nggak tahu waktu itu di mana. Kalau kami ini kan tim sukses. Waktu itu mulai dari 2014, 2019 sampai 2024. Saya yang mengetahui semua. Waktu mereka bikin huru-hara di Monas dan sebagainya, kami ada di situ. Punawirawan Pejuang Indonesia Kalimantan Timur terhadap video viralnya Sylvester. Sylvester, apa yang telah kau perbuat di negara Republik Indonesia? Sylvester, bangat kau! Hai Sylvester, bangat kau! Jangan kau bangunkan macan tidur. Ya, ingat kau Sylvester, bangat! Kau jangan bilang tidak takut. Kau hanya bilang di depan medsos. Hadapin, kami siap 1 kali 24 jam. Sylvester, bangun! Hai Sylvester, bangun!
Hai Silangkar, Ini sudah mulai banyak diancam, diteror gitu loh. Oleh WA, penelpon gelap dan seterusnya. Gimana? Apa yang terjadi Bang Sil? Benar diancam dibunuh? Ya kalau di media ya, tapi kalau mereka langsung ke saya, ke handphone saya sih nggak ada ya. Oh, nggak ada. Ya saya nggak tahu kenapa, dan intinya bahwa bagi saya untuk berjuang menegakkan keadilan, memberikan kebenaran buat Merah Putih, buat NKRI, saya nggak akan mundur, saya nggak akan takut, saya akan terus menegakkan keadilan dan kebenaran buat Merah Putih, buat NKRI. Ya kalau takut saya mundur Bang, apa jadinya bangsa kita? Jadi saya tetap akan di depan, akan bersuara sepanjang saya tidak melanggar konstitusi atau melakukan tindak pidana. Jadi batasannya melanggar hukum atau tidak itu Iya. aja. Iya. Tapi benar itu nggak mengganggu, nggak jadi was-was, jadi Oh enggak, saya tetap berjalan kemana-mana, nggak ada saya minta yang dikawal terus. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Yang namanya Kopassus itu tentara yang terlatih paling tinggi dalam tubuh Angkatan Darat, Bang. Tentara pilihan. Ya. Mereka bekerja, bergerak, senyap, sukses. Itu Bang. Lu tahu kan Bang, Rambo-nya Amerika itu yang perang Vietnam. Dalam film. Dia kalau denger yang namanya Serda Ucok dari Kopassus, keluar keringet jagung Bang, keluar keringet jagung. Nah lo yang cuma namanya hampir mirip dengan Rambo-nya Amerika, mau sosokan menyentuh dari keluarga besar Kopassus. Aduh, jangan ya Bang ya, jangan Bang. Jangan sampai ucok-ucok muda denger Bang, ya jangan. Bang, dalam tubuh Kopassus itu nggak ada dan nggak mengenal istilah yang namanya jeruk makan jeruk. Bang, saya punya prinsip. Siapapun kita ini adalah pemilik NKRI. Kita yang berbeda-beda suku, agama, golongan, atau ras. Dan tidak boleh siapapun di Republik ini mengintimidasi kita, mengadu domba kita, atau membodoh-bodohi kita. Kenapa? Kita pemilik NKRI. Ya kan? Kalau kita disuruh tidak boleh bersuara, ya kan? Apa jadinya Republik ini? Gitu loh. Orang ini notabene kok sudah membawa senjata ilegal waktu itu, ya kan? Udah ditangkap, udah ditahan, ya kan? Bagaimana mereka mau bikin chaos di Republik ini? Apakah kita harus diam? Ya saya hanya memperingatkan kan? cukur kumis atau apa? Iya, saya hanya bilang memperingatkan, ya kan? Ya kan? Bisa jadi kalau orang yang lain yang ngomong, ada teman-teman yang ngomong, "Woy, abang sayang banget mau cukur kumis orang." Ya kan? Jadi saya peringatkan ini karena apa? Mereka udah mau menghancurkan bangsa saya, bangsa kita. Iya. Mengadu domba. Ya kan? Apa hak kalian juga untuk memakzulkan Gibran yang dipilih oleh mayoritas rakyat kita? Oe Groseno curigai Sylvester Matutina yang hina Denjen Kopassus Suenarko. Apa motivasinya? Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Groseno tak terima relawan Jokowi Sylvester Matutina merendahkan Denjen Kopassus Maijen Purnawirawan TNI Suenarko. Oe Groseno mempertanyakan alasan dibalik Sylvester yang tanpa segan menyerang pribadi Suenarko. Oe Groseno yang sempat aktif mengemukakan pendapatnya soal kasus Vina Cirebon, mengatakan bahwa Kopassus merupakan satuan elit yang disegani di mata dunia. Tak sepantasnya Sylvester merendahkan mantan petinggi Kopassus. Oe Groseno pun menduga bahwa relawan Jokowi tersebut tak mengetahui reputasi Kopassus. Oe Groseno juga menyebut Sylvester sosok yang suka bolos pelajaran sejarah di sekolah dulu. Menurut Oe Groseno, Kopassus memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada tahun 1965 sampai hingga tahun 1966. Sebelumnya diberitakan relawan Jokowi Sylvester Matutina belakangan menyerang Denjen Kopassus Maijen Purnawirawan TNI Suenarko.